Yes, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Project Kewarganegaraan. Oke teman-teman, sepertinya sudah sekian lama sekali saya tidak membuat konten ya, karena kemarin saya selama 1 minggu itu masih ada workshop pelatihan digital marketing ya teman-teman. Jadi untuk guru pelajar saya yang terbaru ini baru saya buatkan videonya sekarang ya. Seperti biasa teman-teman ya, kita membuka terlebih dahulu guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini kita bisa menemukan beberapa seri yang bisa teman-teman ikuti. Ada seri semangat guru, seri pengelolaan pembelajaran yang terbaru ya teman-teman. Kemudian juga ada seri belajar mandiri untuk calon guru ASN P3K. Ini juga sekarang sedang berlangsung, yaitu tesnya pada tahap yang pertama, dan juga ada seri PAUD khusus untuk guru-guru yang mengajar di PAUD. Oke teman-teman ya, ini yang akan saya bahas adalah program yang terbaru. Di sini adalah seri pengelolaan pembelajaran di sekolahan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kalau kita klik selengkapnya nanti akan langsung masuk ke dalam tempatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, silahkan langsung klik di sini untuk mendaftar, dan teman-teman bisa memilih. Sepertinya untuk sekarang itu untuk angkatan 3, 4 dan 5 ya teman-teman, dan kebetulan saya adalah angkatan ke-2. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja saya mulai kelasnya. Nah, kita diberikan timeline seperti ini untuk di awalnya. Oke, nah program ini dirancang program ini merupakan kegiatan yang dirancang oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk menjawab tantangan guru-guru di SPPI ya teman-teman, agar mereka mampu menyerani keberagaman peserta didik di kelasnya masing-masing gitu ya teman-teman. Oke, di awal kita ada pretest dulu. Coba ini akan kita kerjakan ya teman-teman. Kita akan mendapatkan soal 25 dengan 4 pilihan ganda dan waktu mengerjakan selama 50 menit teman-teman. Langsung aja ya, kita kerjakan pretestnya. Kita start kuisnya. Oke ya, soal nomor 1. Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif 1. Penyesuaian skala penilaian 2, observasi informal 3, peserta didik menilai diri sendiri 4, menggunakan format tes baku. Manakah yang sesuai? Cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif itu kita bisa lakukan melalui 3 cara ini, yaitu penyesuaian skala penilaian, kemudian harus juga ada observasi informal, dan peserta didik menilai dirinya sendiri. Nah, sedangkan menggunakan format tes baku itu bukan merupakan cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif. Berarti yang 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut teman-teman. Perhatikan gejala-gejala fungsional peserta didik berikut ini. Sering menampilkan perilaku repetitif berulang-ulang seperti bergoyang, melambai, atau mengapa. Sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas, terobsesi pada topik pembicaraan tertentu, tidak dapat memperbaiki pertemuan, terpaku pada pengalaman sensorik tertentu misalnya lampu atau tekstur. Apabila anak mengalami gejala seperti di atas, maka patut diduga mengalami kesulitan apa ya? Lambat belajar, kesulitan belajar, interaksi perilaku, atau yang mengendalikan. Nah, di sini yang paling tepat adalah interaksi perilaku ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa pernyataan di atas itu menunjukkan kalau dia mengalami gejala interaksi perilaku. Oke, kita lanjut. Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis asesmen formatif, berkelanjutan, diagnostik, atau yang sumatif. Assessment of learning, nah di sini adalah merupakan sebutan lain dari asesmen diagnostik yang biasanya berupa kognitif maupun yang kognitif, biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Oke, kita lanjut teman-teman.
Ini agak saya besarkan teman-teman ya, biar lebih kelihatan. Oke. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberikan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi, tujuan, penilaian, materi atau yang proses. Nah, di sini yang tepat adalah merupakan penjelasan dari modifikasi sebuah proses. Oke, kita lanjut. Universal Design for Learning atau disingkat menjadi UDL adalah salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai 3 jaringan yang terlibat ketika seorang belajar, yaitu affective, recognition, dan strategi. Atau yang kognitif, recognition, dan didaktik, affective, psikomotor, dan strategi, kognitif, psikomotor, dan didaktik. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang ada perilakunya, yaitu affective, kemudian recognition, dan strategi. Ini salah karena kognitif itu nggak masuk. Ini salah karena di situ nggak ada psikomotornya. Jadi yang ini ya teman-teman, affective, rekognisi, dan strategi. Oke, kita lanjut. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum itu meliputi tujuannya, kemudian materinya, prosesnya, sampai penilaian. Gitu ya teman-teman ya. Ini salah karena tujuannya bukan di depan. Ini benar sih, tapi untuk yang jadi salah adalah refleksinya nggak ditaruh di belakang. Ini tujuannya harus di depan. Jadi yang tepat yang ini, tujuan, materi, proses, dan penilaian. Oke, kita lanjut. Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah kebutuhan belajarnya, kebutuhan orang tua, ketersediaan alat pendukung pembelajaran, atau yang jenis hambatan yang dihadapi oleh peserta didik. Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran ya, yang paling penting adalah kebutuhan belajar dari si peserta didiknya. Jadi kalau misalkan dia punya gangguan pendengaran, nah berarti kita harus mempunyai strategi bagaimana dia tetap bisa melakukan pembelajaran. Kalau misalkan dia punya gangguan secara fisik ya, dari yang lain mungkin nggak bisa melihat, nah itu kita juga harus mengetahui kebutuhan apa, kita harus mengetahui kebutuhan dari peserta didiknya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara. 1. Posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya. 2. Memberikan contoh membuat kalimat yang benar. Punya hambatan bicara ya, kayaknya nomor 2 ini masuk ya. 3. Ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara. 4. Ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan. Nah, di sini yang tepat ya berarti 2 dan 4 ya. Jadi kayak kita itu ngajak ngobrol dia karena dia punya hambatan berbicara. Oke, lanjut. Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk mengetahui tentang di mana dalam pembelajaran, mengetahui tentang apa dalam pembelajaran, mengetahui tentang bagaimana, atau yang mengetahui tentang mengapa ya. Untuk jaringan recognition dalam fungsi otak adalah untuk mengetahui tentang apa ya, tentang apa yang dibahas di dalam sebuah pembelajaran. Oke, kita lanjut lagi. Ini tentang model-model dari kurikulum ya teman-teman ya. Berarti ada substitusi, berarti pergantian, omisi, modifikasi, sama eskalasi. Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum, mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik. Berarti ya ini udah kelihatan sih teman-teman ya. Ini dia ada kata mengganti, berarti yang substitusi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Model evaluasi CIPO
dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program disebut dengan ini produk ya teman-teman. Jadi kayak saya juga ini kurang paham, tapi saya cuma hafal aja gitu teman-teman ya. Kita lanjut aja. Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip universal design learning, yakni multiple means of action and expression, yang berarti ini kan kalau kita artikan ya teman-teman ya, multiple means of action and expression ya. Kita cari berarti artinya dari kata ini teman-teman. Menyediakan bagaimana cara, tindakan, dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis. Kurang tepat sih, menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif, ini enggak sesuai ya. Mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas belajar agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya, atau yang menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Nah, yang paling tepat dari yang ini teman-teman, mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar si peserta didiknya itu dapat menunjukkan ekspresinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, siapa yang dilayani, dan tujuan program adalah konteks ya teman-teman kalau ini ya. Oke, kita lanjut. Fajri duduk di kelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan, sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja kesulitan dalam membedakan antara huruf B, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Nah, berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu yang ini ya teman-teman ya. Ini namanya disleksia. Mungkin banyak juga yang mengalami gangguan ini di sekolah-sekolah logoret. Oleh karena itu kita harus mendeteksinya dari awal teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan, kebutuhan, serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah ini hafalan banget sih teman-teman ya. Itu komponen A dan komponen E. Oke, lanjut. Ibu Oni, guru kelas 3 SD, melakukan identifikasi hambatan belajar peserta didiknya. Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, yaitu Yuda, sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat. Nah, informasi yang dari orang tuanya, Yuda juga tidak bisa bergaul dengan saudara-saudaranya. Dia lebih sering mengurung diri di kamar dan mudah tersinggung. Nah, dari data dan informasi tersebut, Ibu Oni berkesimpulan bahwa Yuda mengalami hambatan. Ya, ini udah jelas sih teman-teman ya. Dia mengalami hambatan untuk mengendalikan emosinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, peserta didik tersebut mengalami sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Nah, perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal, perubahan alokasi waktunya, atau teknik cara dalam penilaian, atau tempat penilaiannya. Nah, definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi. Ini udah jelas sekali ya teman-teman ya. Ini adalah modifikasi dari sebuah penilaian. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan peserta didik, yaitu memudahkan guru. Ini kurang tepat teman-teman ya. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas. Ini bukan identifikasi ya. Jadi kalau yang namanya identifikasi itu biasanya dilakukan di awal ya, belum nggak sampai masuk ke dalam pelajaran sih. Menentukan jenis disabilitasnya. Nah, ini tepat sih, seperti apakah dia autis atau dia lamban atau punya jenis yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut.